Anom Fales gitu. Biasanya lah Iwan Fales, ini Anom Fales. Di kantin depan kelasku, di sana kenal dirimu. Pak Manom sambil mengenal zaman SMA dulu, yang kini tersimpan di hati. Jalani kisah sembunyi, di halte itu ku tunggu senyum manismu kekasih. Usai tentang jam 11, kita nikmati yang ada. Seperti hari yang lain, kau tersenyum, ku malu ketika ku sapa kau. Genggamlah jari, genggamlah hati ini. Memang usia kita muda, namun cinta soal hati. Biar mereka bicara, telinga kita terkunci. Dia tahu, dia rasa, maka tersenyumlah kasih. Tetap langkah, jangan hentikan, cinta ini milik kita. Buku ini aku pinjam, dan ku tulis sajak indah, hanya untukmu seorang, tentang mimpi-mimpi malam. Dia tahu, dia rasa, maka tersenyumlah kasih. Tetap langkah, jangan hentikan, cinta ini milik kita. Dia tahu, dia rasa, maka tersenyumlah kasih. Tetap langkah, jangan hentikan, cinta ini milik kita. Cinta ini milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, tentu saja malam hari ini rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan anugerah sehat, panjang umur dan barokah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang indah dan mulia ini di Kementerian Jedis Yogyakarta. Dan hadirin yang berbahagia, tentu saja untuk keafdalan acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, untuk keafdalan semoga diberikan keberkahan malam hari ini. Kita sama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Mbak Lia, pada malam hari ini terlebih dahulu kita sapa tamu kehormatan pada malam ini. Ada siapa saja yang hadir dan sudah duduk setia dan sekaligus nanti akan mengikuti acara forum konsultasi publik Selayang Pandang Kementerian Jedis 2023. Selagi aplaus yang meriah untuk Kementerian Jedis. Mana semangatnya? Kelihatannya semangat Iya, kurang luar kompak ya. biasa. Sekali lagi. Mana bosnya sekali lagi? Oh, Iya, belum kompak. Iya. Belum kompak ini. Dengan kekompakan dari aplaus yang meriah, menekan satu semangat jiwa yang menyatu, cipta rasa karsa dan menjadi satu, dan insya Allah akan kita bedah dalam Selayang Pandang forum konsultasi publik. Dan ada siapa saja yang hadir, Mbak Lia silakan disapa pada malam hari ini tamu kehormatan yang hadir di malam hari ini. Sugeng rawuh kepada Ibu, Bapak, Ya. Kelurahan Bumijo, Bu Wijo hadir, Kelurahan Cokro Dinilatan, dan Kelurahan Gowongan. Terima kasih. Sugeng rawuh Dan Bapak Ibu. terima kasih, dan pada malam hari ini katakan sugeng rawuh dan selamat datang beliau Bapak dari Kepolisian Polresta yang kebetulan beliau Bapak Kombes Pol Saiful Anwar kita bisa hadir, dan diwakili beliau Bapak Kasat Bimas Polresta Bapak Kompol Imam Sapingi, dan dari Kodim beliau Bapak Pasiter Bapak Mayor Jalu Susilo Harjo, terima kasih. Dan kami katakan selamat malam juga beliau Bapak Kapolsek Jedis, beliau Bapak Kompol Wahyono Heru SHMM, terima kasih. Dan masih ada lagi tamu kehormatan yaitu beliau dari Ketua Panwascam Kementerian Jedis dan Ketua PPK juga dari BKKBN Kota Yogyakarta, dan tak kalah pentingnya beliau Bapak RW di wilayah Kementerian Jedis Yogyakarta. Juga mengatakan sugeng dalu sohibul hajat kita, beliau Ibu NPP, beliau Ibu Rini Rahmawati SIP MIP, juga beliau Bapak Manom Mantrianom, beliau Bapak Sarif Teguh Prabowo SSDP. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila tamu kehormatan pada malam ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan Selayang Pandang di malam hari ini dengan satu tujuan, yaitu forum konsultasi publik pelayanan di wilayah Kementerian Jedis. Selanjutnya, setelah registrasi dan sudah kita buka dengan berdoa, mudah-mudahan semua diberikan keberkahan malam hari ini. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, yaitu laporan Kepala Jawatan Umum kepada Bapak Rianto Harsono SE. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Menteri Pamongpraja Kementerian Jetis Ibu Rini Rahmawati SIP MIP, yang kami hormati Komandan Kodim 0734 Kota Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Polresta Kota Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Kapolsek Jetis, yang kami hormati dan Ramil Jetis, yang kami hormati Kepala BKKBN, yang kami hormati Bapak Ibu Lurah Sekementerian Jetis, Bapak Ibu LPMK, Bapak Ibu Ketua Kampung, Bapak Ibu Perwakilan RW, Bapak Ketua Panwaslu Kota Jakarta, Bapak Panitia Pemilihan Kecamatan PPK, serta Bapak Ibu Mitra Jawatan Kementerian Jetis yang kami hormati pula. Puji syukur rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat yang walafiat. Perlu kami laporkan bahwa acara ini dalam rangka untuk melaksanakan pembangunan Kementerian Jetis tahun anggaran 2023 untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu dengan adanya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan dengan elemen masyarakat sebagai pengguna layanan, yang kita kemas dalam forum konsultasi publik, diskusi atau dialog atau pertukaran pendapat pada program dan kegiatan pada Kementerian Jetis dalam suasana ringan namun tetap menghasilkan masukan yang berarti bagi pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2023 agar sesuai dengan rambu yang ada dan dinamika masyarakat yang terjadi. Untuk itu kami mengambil tema Selayang Pandang Kementerian Jetis 2023 dalam kegiatan forum konsultasi publik ini. Sebagai dasar hukum yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik di Pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan forum konsultasi publik di lingkungan instansi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Menteri Pamongpraja. Masuk dari kegiatan tersebut yaitu untuk mengikut sertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Juga untuk memperoleh masukan-masukan dari stakeholder dan kerjasama dengan pengusaha wilayah. Peserta forum konsultasi publik ini ada dari pengusaha, ada dari ketua kampung, dari ketua LPMK, ada perwakilan ketua RW, ada dari mitra jawatan sosial, ada mitra dari jawatan keamanan, ada mitra dari jawatan umum dan jawatan kemakmuran serta jawatan pajak. Kemudian kami minta untuk narasumber dari Polresta Kota Yogyakarta, dari Kodim 0734 dan Kota Yogyakarta, dari kantor BKKBN Provinsi DIY, dan nanti dari Menteri Pamongpraja Kementerian Jetis. Untuk itu mohon nanti berkenan Ibu Menteri Pamongpraja memberi sambutan serta membuka acara. Demikian laporan ini kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Kementerian Jetis adalah salah satu dari 14 kementerian di wilayah Kota Jakarta yang memang paling ujung utara. Dan uniknya lagi, Kementerian Jetis itu diapit dari dua bantaran sungai, yaitu Kali Jati dan Kali Winongo. Dan lebih unik lagi, di depan
pintu pelayanan Kementerian Desa ada ringin kurung Pak, ini filosofinya tinggi. Ini yang disampaikan hanya Pak Mulyadi ini. Iya. Karena pohon beringin adalah sifatnya mengayomi. Dan di kesempatan malam hari ini dengan acara edukasi selayang pandang dan forum konsultasi publik pada malam hari ini bercerita juga berkat beliau Bapak Rianto Harsono menciptakan acara ini dan sekaligus sebagai ketua tim kreatif pada malam hari ini. Mungkin Mbak lihat sini. Rabu puasa ini salah satu juga menandakan bahwa Kementerian Jedes itu makmur, bosnya lemu-lemu, Bu MPP kecil, Pak Manom kecil, Pak Rianto Harsono kecil, menandakan bahwa dia mementingkan masyarakatnya biar gemuk-gemuk, saya tak kurus sendiri, tepuk tangan semuanya. Mungil tapi cabai rawit. Iya. Lingkungannya besar-besar. Iya. Daripada lemu gembos, gitu. Iya. Silakan Mbak Lia. Acaranya apa lagi? Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Menteri Pamong Praja Jetis kepada Ibu Rini Rahmawati SIP MIP. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ibu, tepuk tangan, aplaus yang meriah buat Ibu kita, Ibu Rini Rahmawati SIP MIP. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mayor Infanteri Jalu Susila Harjo, Pasiter Kodim 0734 Kota Yogyakarta beserta seluruh jajaran Kodim 0734 Kota Yogyakarta. Terima kasih Bapak, ini sudah dari awal loh beliau tadi, kita aturi ke depan nggak kerso, katanya ngises seperti itu, dan beliau juga belum kundur dari tadi, sama Bapak. Yang kami hormati Bapak Kompol Imam Sapi, Kasat Bimas dari Polresta Kota Yogyakarta beserta seluruh jajaran Polresta Kota Yogyakarta yang saya lihat juga sangat kompak tadi, dan walaupun hujan namun ternyata semangatnya baik dari Kodim maupun Polresta luar biasa. Yang kami hormati Bapak Tulus sampun rawuh dari BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, pensewu Bapak. Ya, terima kasih Bapak, hujan-hujan masih tersorau. Oh, BKKBN, wah Pak Mul langsung kenal soko-soko ini. Pak Mul ini adalah tokoh budaya kita. Kemudian yang kami hormati Bapak Kapolsek Jedes beserta seluruh jajaran Polsek Jedes yang selalu menemani kita dimanapun berada. Yang kami hormati Bapak dan Ramil Jedes beserta seluruh jajaran Koramil Jedes yang juga selalu bersama-sama bersinergi menamani kegiatan apapun di Kementerian Jedes bersama-sama luar biasa. Kemudian dari Forkompinteran, KUA, Puskesmas, PKB sampun rawuh ya Ibu Daru, terima kasih. Para lurah yang saat ini alhamdulillah semuanya rawuh, tidak ada yang diwakilkan beserta seluruh jajaran kelurahan sekementerian Jedes, Gowongan, Cokro dan Bumijo rawuh semuanya. Kemudian yang kami hormati Panwascam dan PPK. Tadi saya lihat ini soalnya saya kalau baca itu nggak pakai di sini, kalau baca saya nggak pakai kacamata, jadi semuanya hanya bayang-bayang bagi saya. Kemudian yang kami hormati dari tokoh-tokoh masyarakat, LPMK, BKM, ketua kampung, ketua RW, para pengusaha di sini juga sudah ada perwakilan dari Hotel Tentrem. Terima kasih, tadi macet katanya dari sana jam 6 namun sampai di sini baru jam 7, dan juga tokoh masyarakat dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menimpakan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam acara forum konsultasi publik Selayang Pandang Kementerian Jedes 2023 yang tentunya nanti ini sudah hadir dari Polresta, kemudian Kodim, BKKBN, dan juga
para tamu undangan yang lainnya. Nanti tentunya ini adalah salah satu sharing. Harapan kita ini adalah bisa menjadikan kita selalu bersama-sama, bergandengan, dan sesuai dengan Kota Yogyakarta ini adalah gandeng gendong. Harapan kita akan selalu kita wujudkan bersama, apalagi saat ini menghadapi pemilu yang tentunya nanti Bapak Ibu sudah perso sendiri. Namun walaupun nanti pemilu di Jedes ini memang banyak ragam aneka partai juga ada. Ini harapan kita nantinya pada masa-masa pemilu kita tetap bisa menjaga ketentraman, keharmonisan, kenyamanan Kota Yogyakarta ini bersama Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita harapan kita juga menyongsong bulan Ramadan ini, nanti harapan kita selalu menjaga kerukunan umat beragama, saling toleransi, sehingga harapan kita nantinya kita bisa menjalankan puasa bagi yang melaksanakan, namun bagi agama-agama yang lain tentunya bisa saling menjaga. Dan insya Allah kalau di Jedes ini saya yakin bersama Bapak Ibu semuanya toleransi bisa kita jaga. Selanjutnya kita saat ini juga menghadapi permasalahan-permasalahan nasional yang tentunya harus kita laksanakan bersama-sama, terutama harapan kita nanti ke depan bangsa Indonesia ini lebih baik, karena saat ini kita mempunyai program Zero Stunting. Alhamdulillah untuk di Kementerian Jedes juga sudah terbentuk tim pendamping keluarga yang mendampingi bagaimana upaya kita supaya para ibu-ibu muda, calon-calon ibu dan yang mempunyai balita, bayi ini bisa meningkatkan gizinya, sehingga harapan kita ke depan stunting tidak ada lagi. Alhamdulillah untuk Kementerian Jedes ini tidak ada 10%, hanya 8%. Harapan kita nanti stunting benar-benar bisa zero, sehingga masa depan anak-anak kita nanti ke depan akan menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, menjadikan generasi penerus bangsa yang menuju Indonesia emas. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentunya selayang pandang ini adalah bentuk transparansi dari Kementerian Jedes, bahwa pelimpahan kewenangan akan selalu kita laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin nanti Pak Manom bisa menyampaikan apa kegiatan-kegiatan kita, karena kegiatan-kegiatan kita saat ini baik anggaran pun kita sudah open, sudah kita buka di website, sehingga kalau Bapak Ibu penasaran silahkan membuka website. Kita sudah tidak ada yang kita tutup-tutupi lagi. Apalagi alhamdulillah untuk di Kota Yogyakarta ini kemarin kami juga mendapatkan informasi bahwa wajar WTP ini kita juga sudah meraih lagi yang kesekian kalinya. Ini tentunya berkat pengawasan dari Bapak Ibu semuanya, walaupun memang kemarin sempat ada sedikit yang mencederai, namun insya Allah kami yang di bawah akan berupaya untuk menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Saat ini memang mungkin pelimpahan kewenangan dari tahun ke tahun yang mungkin dulu sama, dimulai tahun 2023 ke depan memang agak sedikit berbeda, namun mungkin yang disampaikan di sini adalah selayang pandang yang sudah kita laksanakan tahun-tahun kemarin dan sudah kita realisasikan. Harapan kita bisa bergandengan bersama, bersinergi bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan para pengusaha untuk bisa membangun, mewujudkan pembangunan baik yang fisik maupun non fisik. Saya mohonkan nanti para pengusaha, karena hidup di Kota Yogyakarta, monggo bisa bersinergi untuk bergabung bersama bagaimana mewujudkan Kota Yogyakarta ini semakin maju, bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan. Insya Allah kalau kita selalu harmonis,
selalu berintegrasi dengan baik, selalu bisa menjalankan bersama-sama, saling menutupi, saling melengkapi. Insya Allah Kota Yogyakarta bersama Bapak Ibu semuanya akan menjadi semakin baik, dan saya yakin kita sesuai dengan nama JEDES. Saya selalu berulang kali matur di sini karena apa? Ini adalah suatu doa. Bapak Ibu yang ada di sini adalah sesuai nama yang JEDES, yaitu Jejektor Titis, sehingga harapannya ke depan adalah semakin hebat, harmonis, elok, berbudaya, aman, tentram, tertib bersama Ibu semuanya, sehingga harapan kita Jogja akan selalu istimewa dan istimewa untuk Indonesia. Banyak kurangnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturi sugeng dalu, salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, serba jangkep kemawon karena waktu sudah pukul 8. Kami ngaturaken yang terhormat pada seluruh para hadirin yang rawuh pada kesempatan ini. Terima kasih kami atas panitia atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan perkenankan kami menyampaikan substansi ataupun tujuan kami dalam rangka penyelenggaraan forum konsultasi publik yang sudah dilaporkan oleh Bapak Ketua Panitia tadi, dalam kerangka kami ingin yang si pirsa Bapak Ibu sekalian menukar informasi, kemudian saling mengkritisi agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Kementerian JEDES dalam memajukan warga masyarakat, memajukan Kementerian JEDES lebih baik dari tahun ke tahun. Mbak pilih di hadapan Bapak sekalian sebenarnya sudah kami siapkan, ya, juga yang kurang lebih yang disampaikan secara singkat. Sebelumnya saya awali tadi ada lagu Jogja Istimewa kayak mangan tempe campur sate sambel terasi, wedange ngombe susu jahe dicampur karo kopi. Bapak Ibu terhormat, sugeng rawuh, sugeng lenggah di kursi kanthi sepecong nggih, berkenan kami mohon izin menyampaikan materi. Saya jangkep kemauan pada tahun 2023 ini kami mendapatkan amanah untuk mengelola menyusun sebuah rencana kerja yang ini merupakan produk dari dokumen-dokumen proses-proses perencanaan yang sudah didahului dengan Musrenbang pada tahun 2022 dari masing-masing kelurahan. Kemudian ada semacam visi misi juga ada dukungan visi misi yang kami harus kolaborasi dengan rencana pembangunan jangka menengah Kota Yogyakarta, sehingga kami menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon untuk bisa dikawal, diawasi kegiatan banyak kegiatan Kementerian JEDES pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Perlu kami sampaikan di Kementerian JEDES terdiri dari 5 jawatan membantu Ibu Menteri Pamukraja. Yang pertama adalah jawatan keamanan. Pada jawatan keamanan pada tahun 2023 Bapak Ibu sekalian, secara umum banyak sekali kegiatan, tapi ada 3 kegiatan utama yang cukup besar, yang mungkin nanti kalau memang Bapak Ibu sekalian tadi mendalami perso, silakan nanti akan kami minta jawatan keamanan di forum dialog untuk menceritakan seperti apa desainnya. Di sana ada kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi jawatan keamanan, membantu Ibu Menteri Pamukraja dalam menjaga kondisi keamanan dan ketertiban. Ada kegiatan peningkatan kapasitas KTB ini kok Kampung Tangguh Bencana. Ini karena memang kita diapit 2 sungai, Sungai Winongo dan Sungai Dode, dan kemudian pelajaran pada saat kita ada wabah corona kemarin, sehingga keberadaan Kampung Tangguh Bencana ini menjadi sebuah isu utama dan diinisiasi oleh Jawatan Keamanan untuk menjadi program utama di tahun 2023. Kami matur untuk KTB di Kementerian JEDES sudah ada di Cokro 3, di Bumijo 3, di Glowongan baru 1 ya. Kami masih punya untuk tahun depan, mohon doanya agar keberadaan 9 kampung KTB di wilayah Kementerian JEDES ini bisa terbentuk. Kemudian ada penguatan kapasitas Linmas, ini dalam rangka sebagaimana kita ketahui tadi rawuh teman-teman kami dari PPK dan Panwas tahun 2024
kita ada kagungan hajat pemilu 2024 di bulan Februari dan pemilu kepala daerah secara serentak di bulan Oktober. Leres nih Bapak nih. November ya, November. Dan kami mencoba memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu tadi supaya bisa berjalan lancar dengan penguatan kapasitas kita. Jumlahnya Pak Jabatan Keamanan ada kalau nggak salah sekitar 100-an lebih kebutuhan dan data limas yang ada di Kementerian Jedes. Kemudian kami sampaikan PKL meniko sanes praktek kerja lapangan tapi pedagang kaki lima. Kita memiliki sebuah kawasan yang cukup strategis, sumbu filosofi, Jalan Margo Utomo, ada Jalan Diponegoro, Jalan Jenderal Sudirman. Ini sangat rentan sekali dengan dinamika kebutuhan ekonomi masyarakat terkait dengan peningkatan usaha kesejahteraan. Ini bukan menggusur Pak, tapi kami ingin memberikan edukasi dan meningkatkan keberadaan teman-teman PKL ini agar lebih meningkat. Kemarin sudah kita lakukan konsolidasi dengan perbankan untuk modalnya, ada istilahnya apa, pinjaman tanpa kembali atau pinjaman tanpa agunan ya, bukan tanpa angsuran ya. Kemarin dari berbagai bank termasuk juga kebutuhan tidak hanya usaha tapi juga bagaimana memiliki rumah dan sebagainya, kemarin arah kami akan ke sana sehingga berusaha di jalan yang menjadi mata pencarian utama ini mereka bisa bergeser untuk naik kelas menjadi sebuah usaha mikro menengah. Ini memang PR cukup besar terkait dengan kondisi keberadaan isu teman-teman PKL yang terkait dengan penataan kota yang sering ada gesekan dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu yang jabatan di Kementerian Jedes ada satu jawatan lagi, jawatan kemakmuran yang membantu Ibu Menteri Pamungpraja dalam rangka ya namanya kemakmuran, memakmurkan tadi ya, mencoba memakmurkan program-program melewat kegiatan-kegiatan bagaimana masyarakat kita bisa lebih meningkat secara ekonomi dan kesejahteraan. Yang pertama kami merencanakan ada kegiatan JTS Expo. Nah, ini kolaborasi dari UMKM yang jumlahnya ratusan ribuan bahkan di Jedes ini, dikolaborasi dengan isu kelompok pertanian perkotaan dan juga dengan kelompok forum bank sampah dan juga komunitas-komunitas yang lain yang bisa menjadikan expo Kementerian Jedes lebih meriah lagi. Kemudian ada kegiatan dalam rangka peningkatan keahlian kapasitas warga. Kami merencanakan ada kegiatan pelatihan budaya anggrek, kemudian ada pelatihan untuk pengelolaan bank sampah, kemudian ada pelatihan kaleng bekas menjadi kerajinan dan dalam rangka meningkatkan dan mendukung isu wisata, kita ada penguatan kampung wisata yang ramah lingkungan dan banyak program yang lain, tapi ini ada program-program di Jawatan Kemakmuran. Next, yang selanjutnya satu jawatan yang ketiga adalah kemudian adalah Jawatan Praja. Jawatan Praja ini adalah salah satu jawatan yang membantu Ibu Menteri Pamungpraja khususnya kaitannya dengan penyelenggaraan dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan yang ada di Kementerian Jedes. Ada Pak RT, Pak RW, Ketua Kampung, LPNK, kemudian jaga warga, isu-isu pertanahan ini ada di kegiatan ini. Kegiatan pertama yang kemarin sudah kita laksanakan di Ampu ada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan, evaluasi kegiatan kelurahan, dan penyelenggaraan yang terkait dengan kegiatan kelembagaan masyarakat, kapasitas masyarakat yang tadi saya sebutkan. Yang keempat adalah jawatan umum. Jawatan umum namanya umum, tapi pekerjaannya memang ora umum, gitu. Karena ini memang menampung dari pelayanan-pelayanan yang lain yang dikepalai Pak Rianto. Ini hanya ada dua kegiatan utama yang besar, adalah kegiatan yang pada malam hari kita lakukan, forum konsultasi publik, dan kita harapkan ini terus bisa ditingkatkan Pak Rianto dari tahun ke tahun
dan mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada kegiatan sosialisasi JSS yang berjalan selama 4 kali ya, 4 kali dalam setahun. Ini terkait dengan pelayanan publik. Jawatan terakhir adalah jawatan sosial. Ini sosial ini mengurusi, membantu ibu mantu prakerja dari bayi lahir sampai dengan lansia. Tapi banyak sekali kegiatannya, ada sekitar 50-an kegiatan. Tadi kami saksikan di sini ada kegiatan dalam bidang seni budaya yang akan kita laksanakan di tahun 2023 melalui jawatan sosial ini, melalui gelar seni budaya dalam rangka keistimewaan. Ini pertama, Pak. Ini Danais, ya. Kemudian ada pentas seni dalam rangka HUT Kota, ada pelatihan berbagai seni tradisional, ada kegiatan menyangkut disabilitas, kegiatan festival lansia, anak soleh, balita sehat, dan juga peningkatan pemberdayaan keluarga baik melalui PKK maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain. Tapi sekalian itu 5 jawatan yang mengampu membantu ibu mantu prakerja. Selain itu di Kementerian Jetis, next, ada 3 unit kerja wilayah Kelurahan Bumijo yang pertama. Banyak sekali nih. Ini sebagian ya Bu, karena dana kelurahan Bu Lurah ini hampir 1 miliar ya Bu Lurah ya. 1 miliar setahun. Ini beberapa kegiatan fisik non fisik yang dilakukan. Ada kegiatan pelatihan pembuatan komposter dalam rangka mendukung gerakan sampah, pelatihan kuliner, membuat kue, pelatihan penanganan bencana, macam ekoenzim, tabungan ibu melahirkan, ketoprak, pemasangan termin tikungan dan sebagainya. Kemudian di Kelurahan Cokro juga sama. Setiap kelurahan mempunyai warna masing-masing, Bapak. Sekarang kita tidak bisa menyamakan dinamika sesuai kebutuhan. Pada tahun 2023 akan melaksanakan beberapa kegiatan yang Cokro Diningrat ini ada gelar upacara adat, ada pelatihan budaya, kemudian juga ada pelatihan membuat kue, sampah juga menjadi isu utama di kelurahan, penanganan sampah di Kelurahan Cokro, ada pekerjaan pemeliharaan penerangan jalan umum, dan dalam rangka kampung wisata ada pembangunan Taman Robin. Dan yang terakhir, unit kerja terakhir adalah Kelurahan Gowongan, Pak kagunganipun Pak Romo Mulyono dan Romo Sri. Mereka beberapa kegiatan yang rata-rata satu kelurahan itu memang mengelola dana sekitar 1 miliar dalam rangka kegiatan setahun. Ini ada kegiatan biopori di sana, kemudian ember tumpuk untuk pengelolaan sampah, ada penanganan tentang stunting yang di Gowongan, kemudian ada PAUD, kemudian ada penanggulangan kemiskinan, dan kegiatan fisik tadi ada PJU dan beberapa sarana prasarana yang lain. Apabila itu yang bisa kami sampaikan, apabila terdapat masukan mohon dapat di forum ini nanti kami berkenan untuk Bapak Ibu sekalian menyampaikan. Next, ternyata masih ada ini kan layanan-layanan yang ada di jawatan umum secara khusus. Mereka sekarang memang berbasis online. Ini ada legalisasi, ada dispensasi nikah, kemudian ada surat keterangan waris, ada pernyataan domisili usaha, dispensasi nikah. Dispensasi nikah karena menikah pertama karena usia Bapak, usia belum 17 tahun. Kemudian biasanya kan menumpang nikah karena ada dari luar mau masuk ke Jetis. Ini ada waktu sekitar berapa ya Bu Batko? Kalau 2 bulan ya, 2 bulan sebelumnya harus mendaftar ya. Kalau melebihi cuma 1 bulan harus ada dispensasi menikah. Teman Pak mau nanti wonten forum dialog pun Bapak keterangan usaha, kemudian ada pernyataan belum nikah. Jangka waktu penyelesaian ini kita jelaskan 1 hari Bapak sejak berkas diterima, biayanya gratis. Tadi dokumen pelayanan tadi, dan ini silahkan Pak diaturakan Ibu. Banyak sekali media untuk bisa bertanya dengan kami. Ada IG, ada telepon, ada Facebook, ada email, ada website, semuanya sudah kami
pakai sebagai media untuk informasi. Selain kegiatan silaturahmi jumpa darat secara luring ini di forum konsultasi publik pada malam hari ini. Makaten yang bisa kami sampaikan, kami suwun nanti di forum dialog ada hal-hal masukan ataupun nanti setelah dialog di lain kesempatan kami sangat terbuka demi majunya Kementerian Jetis. Demikian Selayang Pandang Kementerian Jetis tahun 2023. Mohon dukungan agar seluruh rencana kerja kami tadi bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan target dan harapan yang kami inginkan. Tadi sudah makan sambal terasi paling enak dari kota Kediri. Saya lebih cinta lagi pada kota Yogyakarta yang asri. Forum konsultasi publik malam ini insya Allah akan kita jadikan tradisi untuk silaturahmi dan saling mengkritisi. Matur nuwun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu langsung ke materi. Dan kami tadi perwakilan dari Dandim, beliau Bapak Mayor Jalu Susilo Harjo. Ya, kami silakan Bapak untuk berdiri, silakan untuk duduk untuk menempati tempat yang sudah di atas kami dan sudah sediakan. disiapkan. Monggo. Monggo Pak, silakan. Bapak dulu. Ya. Monggo. Untuk selanjutnya kepada Bapak Kompol Imam Sapani. Iya, kami silakan. Bapak silakan. Kami persilakan. Selanjutnya dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Silakan Bapak. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Luar biasa untuk Bapak-bapak kita. Terima kasih. Kita berikan kesempatan yang pertama untuk berikan pemaparan kepada siapa dulu? Iya, pemimpin kita Pak Imam Sapani. Monggo Pak. Mengimami dulu ya. Langsung saja 5 menit dari sekarang. Monggo Pak. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Mantri Pamong Praja, yang kami hormati Bapak Dandim 0734 yang diwakili oleh Bapak Pasiter, yang kami hormati Bawascam, PPK, BKKBN ya, dengan Ibu berdua juga Bapak Ibu sekalian dari RW, dari Pak Lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas-komunitas yang lainnya yang nggak bisa sebutkan satu persatu. Sebelumnya kami memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan bahwa kami mewakili daripada Bapak Kapolres, yang mana beliau minta izin tidak bisa datang di sini dikarenakan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga memanggilkan pada kami. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami dari Polres Yogyakarta beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya Bapak Ibu sekalian sudah semuanya mengetahui, yang kami bersama dengan Bapak Dandim 0734 dalam kegiatan penanggulangan stunting, jadi pendorongan secara edukasi untuk mungkin nanti dari yang berkompeten untuk melanjutkan kembali, yang mana kami sudah mendata dari 1225 stunting, yang mana kami sudah laksanakan sudah 6 kali ya. 6 kali, diantaranya sudah setiap hari Selasa kita memberikan bantuan dari stunting sejumlah 150, bahkan untuk yang kemarin 170. Demikian juga dari Polres Yogyakarta mempunyai program yang mana ini sudah terintegrasi dengan pusat dari Mabes Polri, perintah daripada Bapak Kapolri, yaitu tentang curhat Jumat yang mungkin kemarin sudah dilaksanakan di Kementerian Jetis
jejak lantitis ya tadi bilangnya. Betul-betul istimewa. Itu, dan nanti kami juga berputar setiap hari Jumat, berputar di kementerian-kementerian sekota Yogyakarta. Yang tadi juga kita laksanakan di Pendopo Beringharjo kepada Bapak tukang becak, termasuk buruh gendong, termasuk juga tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk stunting dan yatim piatu. Demikian juga tadi ada perintah lagi bahwa besok kami juga akan diperintahkan untuk membawa buruh gendong dari Beringharjo sejumlah 160 untuk diajak melihat pasar kangen, yang mana pasar kangen ini sudah dibuka tadi jam 15 sampai nanti pada hari Minggu. Ini promosi juga Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Bapak-Bapak Ibu sekalian yang besok ada waktu longgar bisa datang ke Pasar Kangen Polda DIY di lapangan ya. Di sana ada makanan-makanan khas, juga ada pameran lukisan dan banyak lagi ya. Untuk penasarannya nanti Bapak Ibu sekalian bisa ke sana. Di samping itu juga kami dari Polresta Yogyakarta ini juga berintegrasi dengan Mabes Polri, kami juga mensosialisasikan tentang Polmas, yang mana sesuai dengan amanah Perpol nomor 1 tahun 2021 bahwa Polmas itu adalah perpolisian masyarakat yang mana mengajak kepada masyarakat bisa menjadi polisi pada dirinya sendiri. Termasuk juga kami menggandeng untuk bermitra kepada para komunitas-komunitas, diantaranya peranata adat tadi bisa disampaikan, katanya ada di sini jaga warga, termasuk FKPM, termasuk juga peranata-peranata adat yang lainnya, yang mana bahwa untuk Perpol nomor 1 tahun 2000 itu amanahnya nantinya akan berikan wewenang untuk menyelesaikan permasalahan yang di sekitar daripada wilayah dari Bapak Ibu sekalian ya. Ada 7 pasal ya, yaitu pasal yang ringan, jadi pasal pidana ringan yang bisa diselesaikan dengan dari peranata adat, yang mana nanti kami sudah menyemplinkan dan juga sudah memberikan penataran untuk mencetak para petugas-petugas Polmas, yang mana di petugas Polmas itu ada 2 petugas Polmas. Yang pertama adalah Polmas wilayah, yang mana dijabat oleh seorang Babin Katimas. Juga nanti akan kami bentuk juga Polmas kawasan, diantaranya adalah kawasan perdagangan, yaitu mungkin bisa di pasar, dari perdagangan, ataupun mungkin dari pabrik-pabrik, ataupun polmas-polmas yang nantinya diperlukan dari pertokoan-pertokoan yang besar-besar. Bisa dikelompokkan, bisa 1 desa atau 1 kelurahan 1, bisa juga 1 RW atau 1 RW 1, untuk mana mendorong untuk menciptakan Kamtibmas yang lebih kondusif, yang mana Kamtibmas atau ketertiban masyarakat ini seperti gunung es ya, gunung es, yang mana bahwa untuk tindak pidana ini sebetulnya persenannya terlalu kecil. Jadi kalau seperti gunung es itu runcing terus membesar sampai di bawah yang paling besar, ya seperti gunung gitu ya, yang mana pada yang paling bawah ini sebagai tanggung jawab dari kita, bukan saja polisi, termasuk Bapak Ibu sekalian yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan suatu kenyamanan, keamanan di lingkungan daripada Bapak Ibu sekalian. Ketika nanti dari kelompok Polmas ini beserta dengan komunitas-komunitas ataupun mungkin FKPN atau peranata adat yang lainnya
nanti bisa bersinergitas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan ya. Kita bermimpi bahwa di kemudian hari dari bapak-bapak polisi ini yang khususnya yang serse, lantas, sabara bisa tidur nyenyak, tidak ada tugas sama sekali. Karena apa? Permasalahannya sudah diselesaikan oleh Bapak Ibu sekalian bersama dengan petugas Polmas. Untuk di tepuk tangan. Tepuk tangan kalau dipaksa. Itu Bapak Ibu sekalian banyak artinya program-program yang diselesaikan oleh Polres ataupun dari Polda, yang mana untuk yang akhir-akhir ini ada kegiatan namanya KRYD. Setiap hari Polresta mengadakan KRYD. KRYD itu untuk menekan angka pidana atau namanya kejahatan jalanan yang mana dilaksanakan setiap hari. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian kalau berangkat atau bepergian jam 12 di sana nanti ada bapak-bapak polisi mengadakan suatu sweeping atau operasi. Jangan kaget, nggak apa-apa. Nanti akan diperiksa Bapak Ibu sekalian dengan ditanya dari mana Bapak, ada keperluan apa. Pasti nanti juga mohon maaf untuk joknya dibuka. Nanti akan diperiksa, mungkin di sana ada sajamnya enggak, mungkin ada narkobanya tidak. Jadi semuanya itu demi untuk kebaikan dari kita, untuk menciptakan Kamtipmas yang kondusif, sehingga untuk wisatawan yang dari luar, baik yang domestik maupun yang dari luar negeri ya, datang ke sini dengan tentram, sehingga bisa untuk meningkatkan kesejahteraan daripada Yogyakarta. Yang lainnya juga Bapak Kapolda ada program namanya program untuk edukasi atau pelatihan kepada yang sekarang masih komunitas dari Indonesia Timur, yang mana sekarang daerah NTT dan Papua. Dari masyarakat daripada Indonesia Timur ini dididik pertanian. Setelah dididik pertanian, nanti akan diberikan bantuan yang sudah dilaksanakan, yaitu diberikan traktor dan alat-alat pertanian, yang mana dari saudara kita dari NTT dan Papua ini yang di sini yang sudah tidak ada keperluan lagi, yang mana tidak ada kegiatan untuk perkuliahan, yang di sini cuma nganggur ke sana kemari, bahkan tanda kutip ya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian tahu ya, kadangkala meresahkan daripada masyarakat. Makanya dari Bapak Kapolda mempunyai program untuk dikembalikan ke daerahnya lagi. Di sini sudah dikasih pelatihan, sehingga nanti akan mengembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di daerahnya sendiri. Belum 5 menit Pak ya? Kita teruskan lagi? Oh, siap. Pokoknya saya siap aja pokoknya. Dan banyak program ya, banyak program dari Polda DIY, termasuk juga untuk menekan dari kejahatan jalanan. Dari Polda DIY juga akan membentuk tim dari Serse. Jadi patroli ke seluruh wilayah Yogyakarta, dibentuk kalau nggak salah 1 peleton ya Pak Heru ya. Sejumlah berapa Pak? 1 peleton 38 nih pada ya. Itu dari anak-anak dari Serse yang biasanya namanya itu buser ya, keliling-keliling ke Yogyakarta untuk mengantisipasi dari kejahatan jalanan dan mungkin juga ada kejahatan-kejahatan yang lain. Jadi nanti dari Bapak Ibu sekalian, bila mana Bapak Ibu sekalian mungkin menemui atau mungkin ada informasi ya, bisa disampaikan ke Polsek atau mungkin bisa disampaikan ke Polres ataupun melalui telepon 110 Pak Heru ya. Nanti bisa diinformasikan kepada tim ini ya, tim ini akan dikasih tahu dan akan bergerak untuk menuju ke sasaran sesuai dengan informasi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak program ya daripada Polri ini yang diprogramkan oleh Bapak Kapolda dan diteruskan ke Polres-Polres maupun di Polsek-Polsek. Semuanya itu mimpi dari Bapak Kapolda, bagaimana Polda ini betul-betul nyaman, betul-betul damai, betul-betul
masyarakat yang berwisata di Yogyakarta ini betul-betul merasa tentram, tidak ada gangguan apapun, termasuk juga gangguan daripada isu-isu yang mengatakan bahwa Jogja sekarang tidak aman, nggak seperti dulu lagi. Jadi mimpi dari Bapak Kapolda mengembalikan lagi bahwa Jogja adalah Jogja yang istimewa, Jogja sebagai kota pelajar dan Jogja sebagai kota budaya, juga Jogja sebagai kota pendidikan. Jadi kembalikan seperti dulu dan mungkin lebih ke depan nanti. Mudah-mudahan dengan adanya program dari Pak Kapolda ini nanti wisatawan baik domestik dan dari luar negeri ya ke sini mudah-mudahan meningkat kembali, yang mana bahwa Jogja ini yang kemarin ini dikatakan nomor 2 dari Bali, mudah-mudahan nanti akan direbut ya nomor 1 untuk pariwisata yang ada di Yogyakarta. Perlu diinformasikan pada Bapak Ibu sekalian, contohnya aja di Gunung Kidul ini sudah mempunyai 38 destinasi pariwisata, yang mana di sana disampaikan bahwa untuk anggaran asli daerah itu ya, betul ya Pak? Nah, itu pendapat asli daerah, benar ya? Itu PAD ya, itu di Gunung Kidul itu didapat dari pariwisata. Demikian juga mungkin dari daerah-daerah lain termasuk di Yogyakarta mungkin sama seperti itu, sehingga betul-betul mimpi kita tadi disamakan oleh Ibu Menteri Pamong Praja, Jogja tetap istimewa, Jogja istimewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau lebih dari 5 menit. Siap dan saya anggota masyarakat Pak. Jadi, terima kasih Pak Imam, luar biasa pemaparannya. Dan di kesempatan malam hari ini langsung saja setelah Pak Polisi terus Pak TNI itu Pak Manong siap, monggo dari beliau Bapak Mayor Jalu Susilo Harjo, monggo Bapak. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Ibu Mantri, Pak Kapolsek, Pak Daramil, serta dari BKBN, Mas dari Panwaskam sama ya, dan yang tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu seperti Pak Lurah, Pak Menteri Anom, serta dari pengusaha ya Pak, tadi ada dari Kementerian kami tadi sudah panjang lebar disampaikan, kami juga menyampaikan terkait kemenangan kami. Kebetulan ini ada kunjungan Pak Kasat kebetulan dari Jogja, beliau sebenarnya ingin hadir, tapi terus telepon kami selaku Fasiter Kodim, kami juga baru 2 minggu kami di Kodim. Kebetulan dari Pak Imam tadi menyampaikan tentang stunting. Memang kami berdua ini selama 3 kali Pak Imam ya, kita untuk program dari BKBN kita sama-sama ibu, walaupun yang diberikan untuk anak sehat ini ya kami ucapkan terima kasih ke pengusaha karena sumbangsihnya itu luar biasa di Jogja, karena kami setiap hari Selasa mungkin kementerian sini belum ada giliran Ibu, mungkin sebentar lagi setelah keraton mungkin Bu, nanti tergantung Pak Daramil dengan Pak Kapolsek siap, nanti kami selalu akan dorong Ibu nanti terpusat di tempat ini kita berikan untuk anak-anak stunting yang memang kalau dulu kan dibilang itu kuntat ya Bu ya, tapi sebenarnya ada yang mau ada yang tidak Ibu, karena kemarin kami kasihkan telur itu nanti yang makannya bapaknya bukan anak-anaknya itu loh. Nah, nanti tolong mungkin kita bergandeng tangan untuk menciptakan biar anak cerdas, karena siapa lagi kalau enggak bukan kita untuk generasi untuk kita, karena Jogja dari Pak PJ kemarin kami juga hadir itu harus zero, harus nol. Mungkin kita bergandeng tangan, kita sama pengusaha juga, mungkin kemarin yang donaturnya juga luar biasa. Kalau ini bisa tambah lagi Bu, karena nanti kalau habis ya, kalau TNI Polri itu siap Mas, kita tuh siap, ada barang ajar, tapi kalau barangnya habis
kita sudah berhenti Bu. Mungkin ini dari BKBN ada tapi beda katanya saya tadi ya Bu ya. Tapi bagi kami yang penting Jogja adalah biar anak-anak itu cerdas Ibu. Terus tadi sampaikan juga Kaptimas, kalau bagi kami TNI itu siap Bu, karena secara di lapangan itu kan ada Babinsa dan Babin Kaptimas. Mungkin dekat dengan Pak Lurah, Pak RT maupun RW, kuncinya cuma itu aja. Tinggal telepon Babinsa, merapat selesai. Akan tetapi apalagi disampaikan program Polri, kalau bagi kami Pak Lurah itu yang sebagai rajanya. Kalau pengalaman kami dulu, apabila ada permasalahan di masyarakat, kalau sudah Pak Lurah datang ke Polsek, ke Pak Daramil, selesai. Kecuali yang satu Bapak, kalau ada orang sini kan biasanya orang-orang, ya mohon maaf, orang luar daerah, terutama orang timur, karena ya itu gara-gara satu sloki akhirnya kacau itu mohon maaf aja Bu, kalau udah orang timur itu, kalau tidak kita pelan, kita nanti yang sama pimpinan ya Pak Imam ya, malah yang dimarahi Bu, karena pernah. Tapi itulah situasinya. Tapi kita tahu, yang penting kita rangkul sama-sama dengan Pak Kapolsek. Kalau setingkat kementerian Pak Kapolsek, yang penting Pak Kapolsek, Babinsa, Babin Kaptimas harus aktif Bu. Nanti tolong kita bergandeng tangan. Tadi panjang lebar disampaikan, menjaga keamanan kita siap. TNI itu siap Bu. 24 jam kita siap, ada telepon Bu, kita berangkat. Itulah apa yang disampaikan itu, dan pesan dari Pak Komandan Pak Dadin. Pokoknya ada apa-apa, kegiatan sosial dan sebagainya kita siap. Nah, terus yang kalau stunting ini mungkin 6 bulan Ibu kalau stunting itu, pokoknya untuk apa ini, untuk programnya itu 6 bulan. Nah, mungkin itu dari kami yang saat ini dengan Polres kita kerjasama terus. Mohon untuk istilahnya sama-sama ya. Nah, nanti kedepannya semoga ya semuanya zero. Terus yang lain-lain terkait dengan keamanan, yaitu tadi kita siap. Itu yang dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kalau mau hangat informasinya, pemaparannya, mungkin langsung ke Pak Jabat. Oh iya, betul sekali. Karena sebetulnya kan mau pemilu, iya. Kalau didengar kan ngeri-ngeri sedap, iya. gitu, iya. Hangat Mungkin langsung aja, biar tambah semangat dan informasi-informasi ini juga kita dengar semuanya. Betul sekali. Langsung aja beliau Pak Jabat, monggo Pak. Monggo Pak Jabat. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam bagi kita semua. Yang kami hormati Kapolresta Jakarta yang diwakili oleh Pak Imam, yang kami hormati Bapak Kodim Dandim Kodim 0734 yang diwakili oleh Pak Mayor Jalu. Kemudian yang kami hormati Ibu Menteri Pamong Praja Kementerian Jetis, Ibu Rini Rahmawati SIP NIP. Yang kami hormati Bapak Heru sebagai Kapolsek Jetis. Yang kami hormati Bapak Sutarna dan Ramil Jetis. Yang kami hormati Bapak Ibu Lurah se-Kecamatan Jetis. Yang kami hormati dan kami banggakan bahwa Ibu tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama perkenalkan, kami memperkenalkan diri. Nama saya Jabat, secara kebetulan dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi Ketua Panwaslu Kecamatan Jetis. Baik Bapak Ibu, sangat menarik ketika berbicara tentang pemilu. Perlu kami sampaikan beberapa informasi untuk menjaga kondusivitas di kota Yogyakarta. Yang pertama perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu, tanggal 20 Maret 2023 Bawaslu Kota Yogyakarta memiliki gawean besar Bu, Pak, yaitu acara deklarasi pemilu damai yang berjudul Bersama Cinta Jogja. Pemilu itu adalah pesta demokrasi, sehingga seharusnya sebuah pesta itu diiringi dengan kegembiraan. Oleh karena itu Bawaslu Kota Yogyakarta yang juga mengundang seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Kota Yogyakarta
itu akan mengadakan deklarasi damai yang mengundang seluruh partai, juga mengundang ormas-ormas yang ada di kota Yogyakarta, yang bertujuan untuk menjaga keamanan di kota Yogyakarta. Itulah sebabnya judulnya adalah Bersama Cinta Jogja. Saya mau bertanya dulu kepada Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang mau Jogja menjadi damai? Boleh angkat tangan? Ada nggak yang mau Jogja lebih damai lagi? Ada? Pasti semuanya setuju ya. Saya mau bertanya, siapa di antara Bapak Ibu yang mau Jogja menjadi ribut? Nggak ada ya. Oleh karena itu, mari kita dukung bersama Bapak Ibu. Beda pilihan itu adalah hal yang biasa dalam demokrasi, tetapi jangan sampai beda pilihan membuat kita menjadi gontok-gontokan. Jadi harapan kami Bapak Ibu, situasi yang terkondisi di wilayah Kementerian Jetis itu sangat terjaga. Kami mendapatkan informasi dari Bawaslu Kota bahwa Jetis saat ini situasinya aman, Pak. Aman. Dari beberapa kejadian-kejadian ulang tahun ormas dan segala macam itu, Jetis itu hanya jalur lintas. Karena partisipasi dan ketokohan Bapak Ibu semua, Jetis itu tidak ada bentrokan sampai hari ini. Ya, padahal sebelum-sebelumnya Jetis itu dianggap sebagai salah satu wilayah yang rawan. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu nanti perhatikan, Jetis hanya mendapat satu spanduk untuk deklarasi pemilu damai itu di utara Tugu. Jadi kami mohon, itu adalah suatu pesan yang baik bagi kita semua. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, saya sederhana saja, Panwas itu adalah suatu instansi atau lembaga yang dalam posisi ditugaskan untuk mengawasi. Jadi dalam hal ini kami mohon bagi Bapak Ibu yang ASN maupun TNI Polri, tolong dalam tahapan pemilu ini mulai menunjukkan netralitasnya. Salah satu bentuk netralitas yang paling valid adalah tolong ketika berfoto jari-jarinya dikondisikan. Jadi kalau salam Panwas itu kami hanya bisa salam begini. Kalau PPK dan jajarannya salamnya iya. Jadi tidak boleh menunjukkan tanda-tanda jari, misalnya angka atau bentuk seperti ini pun nggak boleh. Karena ya, jadi kita tidak tahu. Mungkin hari ini masih aman, Bu. Mungkin hari ini masih aman. Tetapi ketika besok ada yang menggunakan tanda-tanda itu, bisa jadi akan bermasalah. Ya, jadi karena memang Panwas itu kan disuruh untuk menjaga netralitas, ya. Jadi tolong kita pastikan akan hal itu. Lalu yang ketiga, ini terakhir. Nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Kami berterima kasih secara khusus kepada Bu Menteri Pamung Praja, kemudian Pak Manong, karena telah memfasilitasi Panwaslu Kecamatan Jetis berupa kantor lengkap, mewah dan luas, kemudian fasilitasi internet, fasilitasi rapat koordinasi yang rutin ya Bu ya, Pak Manong, sekali sebulan. Luar biasa, kita salut untuk itu. Tentu tujuannya semuanya untuk menunjukkan bahwa kita bersama-sama akan memastikan bahwa pemilu di wilayah Kecamatan Jetis berlangsung secara aman dan damai. Merdeka! Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Jabat pemaparannya tentang pemilu. Langsung saja kita geser ke sisi barat. Iya. Dari PPK. PPK. Dari Mas Yang, monggo silakan. Iya, monggo silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Yang kami hormati dari Polresta Kota Yogyakarta, dari yang kami hormati Bapak
dari Kodim Kota Yogyakarta, yang kami hormati Ibu MPP Kemantren Jetis, yang kami hormati Pak Kapolsek Kemantren Jetis, yang kami hormati Bapak Karamil Kemantren Jetis, Bapak Ibu Lurah se-Kemantren Jetis, Bapak Ibu tokoh masyarakat se-Kemantren Jetis, dan tamu undangan yang kami hormati yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas waktunya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kami diberi kesempatan untuk menyampaikan terkait ketugasan kami selaku penyelenggara pemilu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jabat. Perlu kami perkenalkan dulu, nama saya Agus Jamiat. Saya di sini dipercaya atau diamanai oleh KPU Kota Yogyakarta selaku penyelenggara pemilu di tingkat Kota Yogyakarta. LPPK adalah panitia pemilihan kecamatan yang merupakan penyelenggara pemilu di tingkat Kemantren Jetis. Kalau Pak Jabat tadi selaku pengawas, kalau saya selaku penyelenggaranya. Jadi yang diawasi saya. Ya Pak, karena memang ketugasan kita masing-masing, tapi tujuannya sangat baik dan tentunya demi kelancaran, kedamaian, kebaikan penyelenggaraan pemilu 2024 yang tidak terasa kurang dari 1 tahun akan kita selenggarakan. Bapak Ibu yang kami hormati, hadirin sekalian, ada yang belum tahu penyelenggaraan atau hari H coblosan itu tanggal berapa? Sudah tahu semua nggih? 14 apa Pak? Februari, nggih. Jadi hari H pelaksanaan pemilu 2024 itu di tanggal 14 Februari tahun 2024. Kalau anak muda itu hari Valentine katanya, tapi saya sendiri juga nggak tahu. Tapi yang jelas mudah-mudahan tanggal tersebut memang tanggal yang baik untuk dilakukan pesta demokrasi 5 tahun sekali yang rutin dilaksanakan. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga bahwa kami selaku PPK itu ada 5 personil Bapak Ibu. Saya sendiri ketua dan ada 4 anggota dengan divisi masing-masing. Kemudian di level kelurahan, di jalur struktural kami itu ada PPS, panitia pemungutan suara, yang di tiap kelurahan ada 3 personil. Dan kemudian untuk Jetis sendiri ini masih sama, masuk di dapil 3 kalau secara daerah pemilihan ya, itu bersama dengan Kemantren, Gedong Tengen, dan Tegalrejo, masih sama dengan tahun kemarin 2019. Ya, selanjutnya untuk jumlah pemilih di Kemantren Jetis itu ada 21.034. Itu data sebelum dicoklit. Nah, terkait coklit, Bapak Ibu yang hadir sudah ditatangi oleh petugas Pantarlih ya? Ada yang terlewat belum? Atau belum didata? Pastinya sudah semua ya, karena coklit atau pencocokan dan penelitian ini berakhir kemarin tanggal 14 Maret. Namun ketugasan Pantarlih itu masih 1 bulan lagi. Jadi yang dilakukan oleh Pantarlih kemarin tanggal 12 Februari sampai dengan 14 Maret adalah pencoklitan. Kemudian lanjut tanggal 15 Maret ini sampai besok 14 April adalah membantu PPS dalam proses
penyusunan DPS, sehingga harapannya dari hasil coklit ini memang betul-betul didapatkan data pemilih yang sesuai, akurat, akuntabel, komprehensif. Perlu kami sampaikan juga bahwa yang didata oleh Pantarlih kemarin adalah untuk mengetahui pemilih mana yang memang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih dan pemilih mana yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih. Pemilih yang memenuhi syarat yang pertama adalah pemilih yang mempunyai EKTP. Yang kedua, berusia 17 tahun atau kurang dari 17 tahun tapi sudah menikah secara resmi, tapi nikah sendiri tidak diakui, dan harus punya tadi bukti identitas kependudukan baik KTP dan KK. Selanjutnya, Nyun Sewu, Bapak dari TNI dan Polri tidak mempunyai hak pilih ya Pak. Tapi keluarga yang memang bukan anggota pasti didata dan akan mempunyai hak pilih. Kemudian yang terakhir, tidak dicabut hak pilihnya, artinya tidak punya kasus hukum yang berkaitan dengan pencabutan hak pilih oleh hukum ya, atau berkaitan dengan kasus hukum. Kemudian yang terakhir perlu kami sampaikan bahwa jumlah peserta pemilu sampai hari ini, karena ada penambahan dan perubahan ya, beberapa saat yang kemarin, tapi sampai hari ini masih atau sebanyak 24 partai politik. Yang 6 itu tidak ada di Jogja. Yang 6 adalah partai lokal Aceh, yang besok panjenengan semua yang mempunyai hak pilih hanya punya 16 pilihan. Nanti monggo di 18 sih. Terus diralat Pak. Jadi 24 dikurangi 6 sehingga 6 lokal tidak ada di surat suara nanti, tapi yang 18 itulah yang akan jenengan gunakan atau jenengan pilih mana yang disukai, mana yang istilahnya diinginkan. Nah, monggo yang jelas 18 ini nanti akan menawarkan program-programnya tentunya dengan berbagai metode dan cara. Yang jelas tadi sama disampaikan oleh Pak Jabat, yang sifat-sifatnya menyinggung atau berkaitan dengan parpol tolong dihindari. Tadi sudah disampaikan kode-kode ya Pak ya. jangan diikuti, cari aman. Tapi katanya kalau dengan Panwas boleh ya. Ketika ada undangan, kalau dengan Panwas ketika ada undangan dari parpol tapi harus beserta Panwas itu boleh. Tapi kalau ada undangan tidak ada Panwas tidak boleh. Jarinya 20 Pak. Ditekuk 2. Hak pilih jenengan harus digunakan. Jangan ada yang tidak menggunakan hak pilih, karena memang satu suara itu menentukan masa depan bangsa. Golput itu bukan pilihan, dan golput itu juga bukan solusi. Demikian Bapak Ibu, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari BPK, dan selanjutnya dari BKKBN. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sehat semua? Alhamdulillah. Yang kami hormati para narasumber, yang saya banggakan Forkom Pintren, karena saya tidak akan menyebut satu persatu, banyak sekali, serta undangan yang pada malam hari ini hadir Bapak dan Ibu para tokoh masyarakat. Mungkin belum banyak yang kenal, kami adalah penyuluh KB. Saya adalah penyuluh KB atau PKB yang ada di Kementerian Jetis. Kami ada dua, yaitu saya, Bundaru, dan Bu Ita. Jadi kami berdua ngesuhi program KB yang ada di Kementerian Jetis. Dan kami memang berasal dari BKKBN pusat, saya memang gajinya dari pegawai dari BKKBN pusat. Ya, kemudian pada malam hari ini program stunting memang sedang menjadi ikon di semua kementerian dan semua lintas sektor yang ada, baik itu di tingkat pusat maupun sampai lini lapangan. Nah, kami di sini saya hanya matur bahwa kami bekerja atas dasar Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, yaitu tentang kependudukan dan pembangunan keluarga. Nah, salah satu yang akan kami sampaikan di sini adanya alat kontrasepsi untuk pengendalian penduduk. Jadi pengendalian penduduk di sini ada 7 alat kontrasepsi, sudah pada perso ada 7, apa saja? Jadi, ada 7 ya, jadi ini bukan nomor partai ya Pak ya, ini ada 7 ya. Ya, yang pertama adalah spiral atau IUD, kemudian kedua implan, kemudian yang ketiga MOP, dan yang keempat MOW. Jadi ini 4 ini adalah yang NKJP atau yang wajib kita wajib kita informasikan lebih lanjut ya, karena ini kegagalannya sedikit ya. Kemudian selanjutnya ada suntik, pil, dan yang terakhir adalah kondom. Nah, di antara 7 kontrasepsi itu saat ini saya membawa atau mengajak salah satu motivator KB pria. Ya, dia akan menjualkan dagangannya apa anjir. Jadi nanti bisa Bapak yang ada di sini mendapatkan pencerahan seperti itu. Dan juga para istri-istri yang ada di sini nanti bisa rela anjir kalau suaminya ingin berKB. Nah, sebelum tidak diperbolehkan main jari karena di tempat kami itu ada salam BKKBN person salam BKKBN itu seperti ini tidak ada angkanya ini sarangeo kalau istilahnya bahasa sana Korea jadi ini salam BKKBN berencana itu keren. Nah, mari kita ulangi salam BKKBN berencana itu keren ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya di sini ada testimoni dari beliau nanti bisa perkenalan sendiri, monggo. Oke, selamat malam. Saya kebetulan kemarin ini baru berapa? 2 minggu, sebulan, sekitar 2 minggu 3 minggu lah. Saya kemarin baru menjalani proses vasektomi. Jadi vasektomi itu adalah proses untuk KB pria. Kalau kondom itu kan sementara nih. Udah terlalu malam juga, jadi kita potong aja. Kalau kondom itu saya pikir rata-rata sudah pada tahu ya. Kalau kondom itu, kencang yang sebelah udah katanya. Nah, kondom itu sebetulnya biasanya dari bahan latex. Kalau bapak ibu itu suka itu ada tulisannya flavor itu bukan rasa ya kalau kondom itu. Flavor itu aroma. Bergerigi itu Bu. Perlu penjelasan lebih lanjut itu Bu.
Itu tergantung kadang-kadang permintaan istri juga ada itu, Bu. Pertanyaan BNPB tendensius. Oke, nah kalau kondom ini yang seperti ini, coba lanjut lagi Mbak. Kondom itu sebetulnya adalah efisien ketika dia dipakai dengan baik dan benar. Karena ada beberapa yang tidak menggunakan baik dan benar. Ketika dia digunakan baik dan benar, dia itu selain untuk pengaman, agar kita tidak punya anak lagi, juga untuk infeksi menular seksual, penyakit menular seksual gitu. Kemudian ada yang namanya vasektomi. Jadi untuk pria itu ada dua, kondom dan vasektomi itu. Nah, vasektomi ini sebetulnya lebih permanen sifatnya. Karena ketika dia ejakulasi, yang keluar itu hanya semen atau air mani, tapi tidak ada spermanya. Untuk pembuahan yang dibutuhkan adalah sel telur dan sperma. Jadi ketika tanpa sperma, tidak mungkin akan ada pembuahan. Itu satu. Dua, sisanya yang lain itu tidak berbeda. Ereksi dia tetap bisa ereksi, ejakulasi dia tetap bisa ejakulasi. Kadang-kadang ini Bu ya, kadang-kadang itu memang jadi lebih lama, kadang-kadang gitu kan. Itu pengalaman pribadi, Pak. Nah, cuman karena ini efeknya itu permanen, makanya di Indonesia ini ada batas umur. Jadi tidak semua orang bisa melakukan vasektomi. Umurnya berapa, Ibu? Batasnya 35 ke atas. Syaratnya adalah 35 tahun ke atas, anak itu minimal sudah lewat dari balita. Kenapa? Karena ini adalah proses permanen. Jadi ketika ini sudah dilakukan, nanti ada pengen lagi itu ada susah. Makanya kemudian diwajibkan seperti itu di Indonesia. Nah, jadi nanti itu kalau kita melakukan vasektomi, operasinya adalah operasi minor, bukan operasi mayat, bukan. Jadi biusnya bius lokal, tidak bius. Jadi dibandingkan MOP yang pria dengan yang wanita, jauh lebih cepat sembuh dan tindakannya jauh lebih cepat yang pria. Karena untuk wanita biusnya tuh bius lokal dia. Wanita biusnya bius total, sedangkan pria biusnya hanya lokal, jadi lebih cepat. Hanya makan waktu 20 hingga 30 menit. Karena kadang-kadang kan beda ini telur testisnya itu kadang-kadang ada yang cukup kecil katanya. Jadi nyari salurannya itu ada susah dokternya. Hanya bedakan itu. Kalau normal sih cepat, sekitar 20 menitan. Habis itu di lukanya diperban, pakai celana, pulang jalan kaki naik mobil juga nggak ada masalah. Jadi karena itu bukan operasi besar. Nah, untuk datanya sekitar kondom itu sekitar berapa itu? Ada 1.400, 10.000 sekarang setiap tahun. Jadi kalau kondom itu kan masih tergantung, kadang ada bocor, kadang apa. Kalau yang permanen kan sudah pasti tidak. Ini yang saya tadi cerita menggunakan testis, mencapai sel telur. Nah, cuman yang menarik itu memang kalau untuk kendalanya di kita itu kan sebetulnya memang pengetahuan vasektomi itu ntar gimana sih? Ada yang bertanya, tetap bisa berdiri nggak? Nanti keluarnya gimana? Ereksi atau ejakulasinya gimana? Karena sebetulnya tidak ada perbedaan segala macam, karena yang dioperasi itu hanya salurannya aja, saluran sperma. Jadi untuk usia 35-40 pria itu kadang-kadang kan untuk yang sudah menikah, kadang-kadang ada ibu-ibu yang untuk operasi untuk melakukan MOW yang untuk wanita itu kan kadang-kadang ada yang tidak bisa karena ada kendala kesehatan dan segala macam. Memang jauh lebih simpel, jauh lebih mudah pria. Cuman ya itu tingkat kesadaran dan tingkatnya masih kurang. Ini tadi yang ini apa aja vasektomi. Nah, yang menarik di Jogja, hanya di Jogja itu Bu ya, diberikan insentif dari pemerintahan itu, dari BKKBN itu untuk peserta vasektomi itu sekitar 1 juta kalau tidak salah, 1 juta rupiah dari pemerintah untuk peserta vasektomi, karena pesertanya masih sedikit, karena masih ada takut nanti gimana. Kalau gitu saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak dan sekaligus penjelasannya tentang hal tentang tadi ada vasektomi dan sebagainya. Karena memang ini cocok untuk wilayah Jetis, karena sesuai slogannya tadi jejak tur titis. Nek kok kan jejak tidak diedukasi dengan bapaknya, wah titis terus pendak bengi. Ya, terima kasih. Dan untuk bersingkat waktu, mungkin dari perwakilan dari hotel
Ada yang mau disampaikan atau dipaparkan dari Temtem maupun Ponik, Grand Jury? Sudah? Iya, oke. Terima kasih. Dan tidak ada. Mbak Lia, ini ada sesi tanya jawab dan kita buat 2 studio. Kamu studio 1, saya 2. Saya di sini. Studio 1 ya. Mungkin dari pertama dari wilayah Mbak Lia, monggo silakan. Oke. Mungkin diawali dengan Ibu. Bapak ada pertanyaan? Ya, boleh Pak. Semua narasumber mau tanya. Sudah siap, beliau tentang sudah apa? siap untuk menjawab semuanya. Monggo. Informasi juga boleh. Jangan dipaksa tapi harus ya Pak ya. Dari langsung ke Pak Imam, Pak Jalu juga boleh, ke Pak Jabar, Pak Agus. Ada yang bertanya? Oh monggo, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Erni dari Panwas Kecamatan Jetis. Alhamdulillah menarik sekali ini dapat ilmunya. Kalau tadi masalah kepemiluan kita sudah agak biasa. Ya. Tapi yang menarik ini vasektomi. Vasektomi karena di masyarakat Indonesia ya mungkin terutama saya ya masih awam dengan vasektomi. Seperti awalnya itu saya pikir vasektomi itu yang dipotong apanya ya gitu ya, yang dibuang apanya gitu. Alhamdulillah malam ini saya dapat pencerahan seperti itu. Dan yang mau saya tanyakan, kalau tadi itu kalau tidak salah saya baca itu diikat apa saluran untuk itunya ya Mas ya, untuk keluar spermanya itu nanti spermanya kalau nggak keluar dikemanain itu lah, terus apa itu jangan ketawa bapak-bapak, nanti saya usulkan semua bapak-bapak wajib divasektomi. Nah itu spermanya dikemanakan, terus apa itu tidak mengganggu kesehatan untuk yang untuk pasien yang divasektomi itu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung aja. Ya, dari vasektomi yang dipotong itu detailnya apanya? Jangan nanti kalau motongnya mah diledek tekan tinggi kan. Jadi gini Bu, ada dua sebetulnya. Ada yang model diikat, ada yang model dipotong tapi dia dua-duanya kemudian diikat juga. Karena dia kan saluran Bu, jadi dipotong. Jadi begini nih, dipotong, nah ini diikat gitu. Nah untuk spermanya perlu diketahui bahwa saya kurang lupa jumlah berapanya, tapi sperma pria itu sekian puluh ribu, sama seperti ketika wanita haid. Di sekian puluh ribu, dia akan keluar. Kalau dia tidak terpakai atau tidak tersalurkan, dia akan diperbarui kemudian. Dia hanya punya waktu berapa lama gitu, kemudian dia akan larut ke dalam tubuh, diproduksi yang baru lagi. Jadi kalau kemudian dia tidak terpakai, ya dia akan terserap kembali. Jadi tidak ada resiko kesehatannya. Rasanya nggak ada beda Pak, karena sperma itu kan sebetulnya tidak berhubungan dengan rasa. Karena rasa itu kan ada di kulitnya Pak, ya kan? Jadi nggak ada hubungan dengan ini. Rasa Pak, rasa. Kalau rasa operasinya Pak, kalau operasinya itu nggak ini Pak. Karena lukanya luka kecil, jadi dia itu hanya 3 hari kering, kemudian menunggu benangnya itu hilang, setelah itu udah selesai, nggak ada masalah. Kalau kemudian saya lupa menjelaskan tadi itu adalah penggunaannya. Nah, penggunaannya rada tricky memang Pak, awal itu kita disarankan untuk tidak digunakan sehari 2 hari setelah operasi karena masih luka, takut ketarik, lukanya jadi ini lagi. Tapi setelah itu kering, kita pakai ya sekitar berapa bulan ya? 12 kali berhubungan lah Pak. Itu selalu pakai kondom. Lebih dari 12 itu karena kan ada stok nih. Ini kan ini dipotong. Nah di sini tuh masih ada stok sperma. Jadi begitu kita harapkan sebetulnya 10 kali bisa, tapi untuk amannya 12 kali itu ketika ini udah bersih, isinya hanya semen atau air mani itu aja. Nah setelah itu tidak perlu takut, sudah aman. Ya, kalau ngomong bocor bukan bocor Bu. Jadi kemungkinan kalau 12 kali itu udah lebih dari cukup sebetulnya. Digunakan ya Bu ya, bukan 12 hari, tapi 12 kali berhubungan. 12 kali, bukan hari. 12 kali pakai. Maksudnya lebih spesifikasi 12 kali tendaan gitu. Nah, oke, sadar. Iya. itu udah lebih dari cukup sebetulnya.
Terima kasih sekali atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pertanyaan saya nanti kepada yang terhormat Pak Imam serta jajaran dari TNI. Sebelumnya kami perkenalkan, kami Pak Tejo dari Kampung Penumping. Benar seperti yang disampaikan Pak Imam tadi mengenai hal berkaitan dengan Kamtibmas, ya tentunya tadi mengatakan karena pada dasarnya Jogja itu sebagai kota pelajar maupun kota budaya. Kalau yang disampaikan tadi berkaitan dengan kota pelajar dan budaya, tentunya kaitannya sangat erat dengan Kamtibmas, ya. Karena pada dasarnya Jogja itu merupakan kota mininya Indonesia. Berarti termasuk semua suku agama itu ada di Jogja. Yang dari pertanyaan saya, selama ini kan kita memasuki bulan Ramadan ya Pak ya. Di satu sisi sebagai tahun politik, saya kok belum pernah mendengar, mohon maaf dikoreksi. Biasanya kalau memasuki bulan Ramadan dari aparat keamanan itu melakukan rahasia, entah itu miras dan lain-lain, tapi itu kelihatannya kok ayem-ayem aja. Pertanyaan saya, kalau memang kita menginginkan Jogja itu tetap istimewa dan nyaman masyarakatnya, termasuk bapak-bapak yang punya hotel di sini bisa nyaman, tentunya Kamtibmas menjadi urusan yang utama. Maka dari saya mohon sekali lagi, kalau memang itu harus ditingkatkan, saya kepingin seharusnya itu. Jadi Bapak Polisi maupun Pak TNI yang tadi mengatakan tiap hari Jumat itu melakukan patroli, dan tidak hanya hari Jumat, mungkin saya juga sering melihat tiap hari. Tapi pada dasarnya hanya melakukan patroli di jalan, jadi pakai mobil itu mubeng. Nanti di satu sisi berhenti di tempat-tempat yang dianggap rawan. Tapi saya belum pernah melihat ada rahasia di jalan. Karena pada dasarnya anak-anak nakal itu biasanya kalau keluar mesti malam hari, dan banyak remaja yang bawa senjata tajam dan lain-lain, tidak memakai helm. Tentunya ciri-ciri seperti ini seharusnya sudah ketok ya nih Pak. Tinggal karena aparat kepolisian itu mungkin ada SOP-nya sendiri, kalau mungkin di jalan tidak boleh melakukan rahasia atau bagaimana, sehingga tetap pada malam-malam hari itu saya sering melihat mesti motor yang pakai belombongan, tidak pakai helm itu, apalagi bawa senjata tajam, saya pernah lihat hanya dikeledek di pinggir jalan. Tapi karena tidak ada tindakan yang tegas dari aparat kepolisian, tentunya hal-hal yang sepele itu tentunya nanti akan membawa dampak kota Jogja itu sendiri. Jadi kami mohon sekali lagi, apalagi ini tahun pemilu, syukur alhamdulillah kalau bapak-bapak dari aparat itu syukur mau belusukan ke kampung. Karena di kampung itu juga banyak anak, pada jam-jam libur itu banyak anak nakal yang mengonsumsi minuman keras, biasanya semacam itu. Karena kalau pada dasarnya hanya diserahkan kepada pengurus RT, RW, itu ya seolah-olah ya rasa keadilan itu kurang. Karena tidak menutup kemungkinan nanti RW itu sudah jadi pekerja sosial malah sosial, karena menjadi korban itu nanti. Kalau aparat dalam hal ini dalam penindakan hanya mengampu pada kasus-kasus yang sudah terjadi. Seharusnya kan kasus sebelum terjadi itu kan bisa diantisipasi. Jadi menurut saya alangkah baiknya syukur kalau bisa dibentuk seperti tahun 86, bentuk paguyuban kepolisian dan TNI, jadi suatu wadah garnisun. Apalagi di TV kita sudah melihat ya mengenai kenakalan remaja, termasuk yang berkaitan dengan debt collector yang mentang-mentang mereka beriman, tapi karena tidak ada ketegasan dari aparat kepolisian, tentunya lama-kelamaan kenakalan itu akan merambah. Jadi mau sekali lagi kami mohon kepada petugas keamanan, saya kira untuk Jogja itu perlu ada ketegasan, sanksi hukumnya harus lebih tegas, supaya tingkat kenyamanan di Jogja tidak nanti kedepannya bukan Jogja berarti nyaman, tapi Jogja berarti rawan nanti di event dunia nanti maupun masyarakat Indonesia akan mencap nanti Jogja bukan berarti nyaman tapi berarti rawan. Maka saya mau sekali lagi
pada petugas keamanan itu yang berkaitan dengan Kamtibmas perlu dipertegas lagi. Mungkin dari saya itu Pak, ada kurang lebihnya kami mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa ya tadi Pak ya? Pak Tejo dari kampung Penumping. Penumping itu berarti kelurahan Gowongan. Oh iya. Makasih Bapak atas pertanyaan dan juga tadi himbauan supaya dari Bapak Kapolri khususnya dari Polresta Yogyakarta bisa bekerja lebih baik. Sebelumnya kami mewakili daripada Polresta Yogyakarta minta maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang selama ini mungkin belum bisa yang diharapkan ya. Tetap kami menerima masukan-masukan daripada masyarakat, walaupun kritikan yang bagaimana itu merupakan suatu senjata buat kami untuk baik di ke depan. Selanjutnya kami jawab yang pertama tadi mengasalah untuk tidak pernah operasi. Tadi sudah saya sampaikan di awal pada waktu penyampaian yang pertama bahwa kami sudah melaksanakan setiap hari Pak. Iya setiap hari. Namanya KRYD. Nah gimana Pak? Iya, kami sudah melaksanakan KRYD setiap hari Bapak, mohon maaf ya. Jadi KRYD itu memang dilaksanakan secara rayon, jadi tidak secara menyeluruh di sekitar di wilayah Yogyakarta. Pokoknya untuk malam ini mungkin rayon 1 pokoknya itu nanti dari Polsek Jetis, Polsek Tegarrejo, Polsek Kambilan dan Polsek Gedung Tengen. Nah, nanti pasukannya jadi 1, dimulai jam 12 Bapak 00 kita melaksanakan sweeping. Di antaranya tadi yang disampaikan oleh Bapak, joknya dibuka, di dalamnya mungkin ada pisau, termasuk mungkin ada miras, mungkin ada narkoba dan barang-barang bahaya yang lainnya. Itu kita sudah laksanakan setiap malam. Nah, bahkan tadi disampaikan juga ada dari tim yang khusus dari Polda dibentuk 1 peleton loh Pak. Setiap malam ini juga, setiap malam bahkan ini 24 jam kerjanya. Bisa bisa koordinasi dengan Bapak Jetis 1 atau Pak Heru untuk nanti memberikan informasi bila ada. Terus juga demikian Bapak untuk menangkap atau mungkin untuk merampas daripada miras ya tadi ya, untuk menangkap miras. Kami minta kepada Bapak Ibu sekalian jangan yang bilang ini. Sekarang miras sudah marak loh. Namun mungkin lihatnya cuma mungkin lihat di TV, lihat di radio. Yang kami harapkan mungkin Bapak Ibu sekalian membantu Polri, membantu kita. Di sana loh ada Pak, ada. Nanti saya bantu ikut menangkap. Nah, kami kalau jadi informasi seperti itu mungkin sekarang juga, bahkan mungkin tidak usah lama-lama ke Pak Heru ya. Bisa sampaikan ke Pak Kapolsek atau mungkin bisa sampaikan ke Polres ya manapun, yang penting Polri di Polresta Yogyakarta hari itu juga Bapak informasikan, Bapak mengikut sana, kita datang. Bahkan hari ini seandainya Bapak mungkin bisa menyampaikan, kami tetap akan mendatangi daripada penjual miras yang tanpa izin gitu ya, karena di situ ada peraturannya bahwa miras itu ada beberapa yang ada izinnya ya, termasuk mungkin hotel bintang 5 atau mungkin kafe ya yang ada izinnya. Nah untuk pidana yang dikenakan dalam miras ini diatur dalam Perda Bapak ya, jadi bukan di KUHP atau mungkin yang dinamakan KUHP enggak ya, itu di Perda ya, sehingga nanti kita akan kerjasama dengan Satpol PP ya, Satpol PP untuk itu gitu. Karena ada beberapa yang mungkin tidak ada izinnya, kami akan bisa kita tangkap bersama dengan Satpol PP atau mungkin secara mandiri. Nah, selanjutnya Bapak mungkin untuk patroli yang di lingkungan ke dalam, yang mana tadi sudah saya sampaikan bahwa di situ ada petugas Babin Kamtibmas dan Babinsa di dalamnya. Jadi Bapak nggak usah takut, tadi disampaikan bahwa kami ini sebagai RT malah jadi apa tadi?
jadi korban. Enggak Bapak, informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian tentang mungkin tindak pidana yang ada di lingkungan, bahkan mungkin di wilayah Bapak Ibu sekalian, kami akan rahasiakan bila mana informasi itu memang membahayakan, akan kami amankan. Artinya tidak akan kita sampaikan informasi tersebut, siapa yang memberikan tetap kita. Namun kalau seperti cuma miras ya, berarti kan artinya tidak informasi yang artinya ya tidak membahayakan kalau bila mana ditangkap. Bahkan tadi sudah sampaikan bahwa untuk Babinka Timas juga merangkap sebagai petugas Polmas, yang mana nanti di dalamnya mungkin Pak RT termasuk mungkin tokoh agama, tokoh masyarakat ya bisa duduk bersama untuk bahasanya wong Jawa metani gitu kan, memetakan di dalam wilayah itu mungkin ada beberapa keresahan-keresahan masyarakat, bahkan ketertiban umum, bahkan mungkin ada pidana ringan yang mungkin Bapak ada di lingkungan itu, bisa dikonsultasikan bersama dengan petugas Polmas atau Babinka Timas sehingga bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Karena apa? Wong urip kan di situ kan tidak cuma 1 hari 2 hari, bertahun-tahun. Bila mana nanti kita sampaikan atau ditindak oleh Polri yang di Polres sana, walaupun itu cuma perkaranya ringan, akan mengakibatkan hal-hal yang kurang bagus. Jadi kita menginginkan mungkin yang artinya ketertiban umum yang sifatnya meresahkan dari masalah lingkungan bisa diselesaikan sendiri oleh lingkungan itu sendiri dengan ya tadi didukung oleh Babinka Timas ataupun petugas Polmas yang ada. Jadi kami tidak membebankan pada masyarakat ya, bahwa pidana atau kejahatan itu kami lempar kepada masyarakat, tidak. Bahkan kita bersama-sama bahwa keamanan dan ketertiban itu kan bukan milik petugas saja, jadi milik kita bersama dan kita nikmati semuanya. Jadi seperti itu Bapak, jadi berperan aktif bahwa lingkungan saya seperti ini, ayo kita konsultasi dengan Babinka Timas atau Polpas bagaimana cara solusi keluarga. Kira-kira seperti itu Bapak sekalian. Mungkin kalau saya kurang puas dalam menyampaikan ini, mungkin dari Bapak sekalian mungkin menerimanya kurang puas. Katanya Bapak Jalu tadi bilang katanya kita ini kan bukan alat pemuas gitu. Yang pemuasnya cuma satu Pak, yang dari BKKBN. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Imam. Selanjutnya mungkin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mulyadi. Saya mau tanya yang dari Kodim, tapi bukan masalah tentara Pak. Sudah 10 tahun lebih Pak, bangunan cagar budaya Kodim itu kami dengan perguruan tinggi tidak bisa masuk karena instalasi militer. Jadi kita belum tahu itu dulunya apa. Padahal kalau di Cokro, SMA 11, SMK 2, SMK 6, Hotel Funik itu cagar budayanya kita tahu. Korem kita sudah tahu, gedung DPR tahu, hanya yang bangunan Kodim. Mungkin Bapak sebagai anggota di Kodim bisa membantu mencari asal usulnya itu Pak, supaya nanti tambah satu agenda atau satu inventaris di Kementerian Jetis ada bangunan itu betul-betul bangunan cagar budaya Pak. Cuma kita asal usulnya belum tahu, karena kalau kita mau masuk di pos penjagaan sudah dibentak Pak. Kita takut jadi sama tentara itu. Sejak dandimnya Pak Aruji itu, karena kawan juga itu, kita belum bisa mendapatkan asal usulnya bangunan Kodim itu dulu apa. Kalau yang lainnya sudah ada, dan itu yang untuk ke Kodim. Cuman tadi Pak Manom mana ya, saya mau tanya Pak Manom tentang dispensasi nikah gitu. Karena Bu Lurah Bumijo bilang karena kalau di Bumijo nikah satu kelurahan nggak boleh ya Bu ya. Ya, jadi itu aja Pak dari Kodim, mohon bisa dibantu agar nanti ada inventaris lagi untuk di Kementerian Jetis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi langsung monggo dan langsung Pak, terima kasih. Pak Mul, mungkin kami juga baru. Nanti kalau Pak Mul mau ke Kodim nanti saya dampingi Bapak. Biar nanti lebih jelas, nanti saya tanyakan ke, biasanya ini Pak Yohanes ke ini ya, ke kebudayaan atau kemana? Mungkin kami tanyakan Bapak besok. Ini sebagai evaluasi kami, besok kami laporkan. Nanti sama Pak Ndaramil dengan Pak Mul nanti bisa ke Suwan ke Kodim. Matur suwun Bapak.
Terima kasih. Begitu Pak Mul, ada akses terbuka dari Pak Jalu. Bisa nanti Pak Mul kapan luang, bisa langsung ke coding. Dan tadi tentang dispensasi mungkin? Ya. Dispensasinya belum ya? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab, untuk dispensasi nikah itu pada dasarnya kalau kita mau mengurus pernikahan itu ada batas waktu tertentu. Misalnya kita mau, misal ada warga mau menikah tanggal 20. Nah, dia mengurusnya itu di tanggal 11. Jadi pengurusan pernikahan itu paling lambat 10 hari sebelum pernikahan. Jadi warga tersebut mau mengurusnya tanggal 12. Nah, karena warga mengurusnya tanggal 12 berarti kan ini 8 hari menuju hari H pernikahan. Nah, untuk itu diperlukan dispensasi nikah. Jadi waktu pengurusan terlalu cepat, bahasanya seperti itu. Harusnya kalau untuk rentang waktu pengurusan kan 10 hari. Nah, ini lebih cepat. Jadi perlu dispensasi nikah. Nah, itu kewenangan camat, bahasanya dari peraturan Menteri Agama ya, bahwa yang berhak mengeluarkan adalah camat gitu, dan dalam hal ini adalah Mantri Pamong Praja. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab. Matur nuwun. Terima kasih. Pak Mul sudah. Tadi katanya BKKBN kalau lebih cepat ibu-ibu nggak suka yang lama. Lah ini suruh cepat-cepat. Tadi pertanyaan saya tentang di Kelurahan Bumijo tuh, katanya nikah satu kelurahan nggak boleh, itu gimana? Oh iya. Gini Mbak Mul, mau nikah bareng semuanya atau gimana? Iya. Nanti nikahnya massal Bu berarti. Oh, nikah massal. Malah bingung juga jawabannya ini Pak. Yang di mauin sama Mbak Mul itu yang seperti apa? Iya. Itu pertanyaan lucu kok Bu. Iya. Biar kita nggak ngantuk. Enggak, sebetulnya biar saya juga ikut. Oh, iya. Boleh, gitu ya. Jadi tidak perlu jawaban kita berdua ya Pak. Oh, iya. Kalau nggak boleh ya bengi-bengi morong atau panas penak. Enggak, Mbak bingung. Sekarang kan Tarku Pijo pindah di depan SD Tarakanita. Iya, mungkin itu asbabnya itu. Jadi bingung. Ini efek tadi ada pencerahan vasektomi ya kayak gini Pak. Ya, boleh satu kali karena sudah malam, mohon sewu. Ada lagi? Saya lihat Ibu Mbak juga sedang ngantuk. Satu kali saya berikan kesempatan kalau mau tanya. Cukup. Kalau sudah cukup, oh siap. Kita tutup. Sekali lagi terima kasih hadirin semuanya. Terima kasih dari Bapak Ibu narasumber semuanya. Terima kasih Bu MBP, Bu Lurah, Bu Mijong, Gowongan, dan lain-lain. Terima kasih semuanya. Ya, monggo Mbak Lia. Mungkin Bapak Ibu hadirin yang belum dahar bisa melanjutkan dahar dulu sebelum kondur. Yang narasumber diaturi lengkap. Narasumber. Iya. Kepada Bapak dan Ibu Aplaus untuk semuanya. yang terhormat, mari kita beri aplaus. Tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan, boleh turun Pak. Boleh silakan. Gabung dengan semuanya. Dan dari saya banyak salah kira, mohon maaf. Saya ucap Mbak Lia banyak guyonan yang kurang berkenan. Perasaan Bapak Ibu semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita syukuri dengan membaca kalimatul tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sukses selalu untuk Anda semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi kapan-kapan, kita bersama lagi, mungkin lusa atau di lain hati. Kapan-kapan kita pergi bersama. Kapan-kapan kita bersenda gurau.